5. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang-orang yang belum paham dengan ajaran Islam, dengan keindahan petunjuk Rasulullah SAW, ajarkan, terangkan pada mereka Islam dan ajaran Nabi pertama dengan hikmah. Tausiah nomor 2. Diskusi nomor 3. Pertama hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama membatasi yang pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Paham? Tidak. Al-isabatu fil aqwal. Hikmah itu anugerah dari Allah yang menjadikan seseorang senantiasa mampu berkata benar. Jadi tidak dia berkata kecuali yang benar. Kalaupun bercanda, candanya juga benar. Boleh bercanda, boleh. Tertawa boleh. Ada 150 hadis canda Nabi. Ada hadis kalau dikumpulkan kurang lebih 150 canda Nabi. Nabi bercanda dengan sahabat termasuk dengan nenek-nenek. Datang seorang nenek pada Nabi SAW. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, aina ana fil jannah. Ya Rasulullah, saya di surga. Di mana nanti? Kata Nabi, ma kunti fil jannah. Nggak ada nenek di surga. Maka dia borong. Ya, dia borong pulang. Dia berpikir saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, tapi saya nggak bisa ke surga. Bertemu dengan Umar, diceritakan, Mabiki, kenapa nek? Ya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu aina kunti? Aina ana fil jannah? Saya datang ke Nabi, saya tanya konsultasi, nanti di surga saya di mana? Tapi Nabi jawab, ma kunti fil jannah. Nggak ada nenek di surga. Maka saya nangis, saya pulang. Umar ketawa. Makin marah nenek ini, kamu kenapa ketawa? Ketawa berlaku sedekah Rasulullah SAW. Nabi benar, karena di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek akan kembali menjadi muda lagi. Maka saking senangnya girang lompat dia pulang. Itu satu di antara hadis canda Nabi SAW. Ya, maka kembali kepada hadis tadi, ya, kembali kepada riwayat tadi, dikembalikan pada Nabi SAW. Hikmah. Yang pertama, kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah untuk berkata dalam setiap keadaan dengan cara yang benar. Tapi hikmah juga bukan sekedar benar. Awas. Yang kedua, teruskan dulu. Wal af'al, sesuai antara perkataan dengan tindakan. Jadi kata-kata dia benar, tapi dia juga mengerjakan itu. Kan ada yang pandai mengatakan benar, tapi dia belum tentu mengerjakan itu. Termasuk hati-hati. Saya, Ustadz, alim, kiai, habaib, guru. Itu kalau ada orang mengajar tapi dia tidak melakukan itu, dikecam pertama kecamannya dalam Al-Quran, di mana otakmu katanya. Quran surah kedua ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pandai nasihati orang ya. Kamu sendiri enggak amalkan sedangkan engkau tahu dalilnya. Di mana disimpan pikiranmu katanya. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Antara perkataan dengan perbuatan, hikmah itu senafas. Contoh, maaf, tahajud itu penting tidak? Istimewa tidak? Walaupun hukumnya sunnah ya. Antum katakan misalnya, tahajud itu penting, istimewa, bagus. Tapi antum sendiri nggak kerjakan. Nah itu belum hikmah. Walaupun benar, shadiq tapi belum hakim. Jelas ya? Shadiq tapi belum apa? Maka sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Dua. Yang ketiga, dia pandai mengomunikasikan perkataan ini kepada orang lain yang telah konsisten dia kerjakan dengan perilakunya, dengan cara yang sesuai terhadap objeknya. Dia tahu cara berkomunikasi. Oh ini maaf sekali, kepada orang tua begini caranya. Kepada anak-anak begini caranya. Kepada anak muda begini caranya. Karena kadang-kadang memang pintar, bagus, tapi nggak bisa menempat. Bicara sama orang tua kepada anak muda. Sama dengan anak muda. Tolong rapatkan sapnya, Pak. Pak, gitu tuh. Udah tua dikit tuh. Udah mau tanah terus kan masjid. Misal ya, contoh tuh. Nah, itu belum hikmah. Belum hikmah. Ya, balik. Nabi itu Masya Allah, begitu ditanamkan hikmah dalam dirinya, beliau bisa berkomunikasi dengan siapapun sesuai dengan hajatnya. Bahkan bisa tertawa dengan orang yang gembira dan juga merasakan duka dengan orang yang sedang berduka.
Sampai seorang anak pun dikisahkan ketika sedang main bersama temannya, dia menarik diri ke belakang, dia murung sedih. Bertemulah dengan Rasulullah SAW. "Ma bika ya ghulam?" "Nak, kenapa engkau?" "Ya Rasulullah, saya nggak bisa main dengan mereka." "Kenapa?" "Baju mereka bagus, mainan mereka bagus." "Kenapa kau nggak ikut?" "Ayah saya meninggal di medan juang, tidak ada lagi yang menopang kebutuhan saya sehingga saya minder dengan baju dan mainan saya." Perhatikan kalimatnya. Atau kama qala Rasulullah SAW. "Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwatan laka." Kamu ridha nggak kalau mulai detik ini Muhammad SAW jadi bapak yang merawatmu, angkat Hasan dan Husain saudaramu? Kata anak itu, "Saya ridha ya Rasulullah." Maka dicarikan pakaian yang baru yang bagus, mainan yang bagus. Kata Nabi, main dengan anak-anak itu. Begitu datang ke tempat mereka, beliau senang, anak itu gembira, senang. Sampai anak-anak itu heran yang kedatangan anak tadi. "Kok baju kamu bagus, mainan kamu lebih baru, dari mana dapatnya?" Dikisahkan oleh beliau, "Bapak saya meninggal, ketemu Nabi, terjadi begini, begini, begini." Apa komen anak-anak itu? "Ya Allah, kenapa bapak kami nggak meninggal juga?" Tapi poinnya, bagaimana Nabi bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan itu universal. Maaf, berapa banyak antum yang sejak di bawah ketika naik ke atas bahkan tak kenal yang bawahnya. Padahal dia yang menaikkan antum ke atas. Antum yang di militer, naik sampai ke pangkat tertinggi, ingat nggak ke teman-teman antum yang sleting yang di bawahnya masih di bawah? Itu yang mengangkat antum. Antum yang di kantor jadi posisi sudah direktur, sedangkan teman-teman yang menopang antum dari bawah itu, ingat nggak ke mereka? Atau jangan-jangan security yang antum telah bersahabat kenal pun ketika antum di atas nggak antum sapa? Inilah pra Isra Mi'raj. Menjadikan kita lebih peka, lebih menyayangi dengan sesama. Dan yang paling menarik sifatnya universal. Bukankah kalimat Quran itu ketika menunjukkan hikmah umum sifatnya? Coba tunjukkan ketika keluar, tetangga kita bukan hanya yang Muslim. Mungkin antum ada tetangga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Maka orang yang sudah punya hikmah, dia bisa menempatkan bagaimana nilai keindahan Islam bisa diletakkan dalam setiap pergaulannya. Antum di kantor, tempat bekerja, apakah semuanya Muslim? Sedangkan itu teman antum, divisi yang sama, di tempat yang sama, ngantor sama-sama, olahraga sama-sama, tadi banding sama-sama. Orang yang punya hikmah, bahkan ketika diterapkan, dia menerapkan dalam konteks keduniaan, dia tidak bedakan siapa Muslim, siapa yang Muslim. Berapa kali pernah antum terapkan nilai Islam untuk mengajak dia makan bersama? Insya Allah. Ketika diajak, kenapa sih baik sekali antum? Antum jawab, Nabi yang menuntun saya seperti ini. Islam yang mengajarkan saya seperti ini. Sehingga kita temukan hadis-hadis itu banyaknya umum kalau berinteraksi secara sosial. Dan ilmunya hikmah. Saya sering ungkapkan hadis ini. Pernah dengar nggak kalimat ini kata Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga. Hati-hati antum punya restoran nih. Hati-hati nih. Hati-hati itu. Ya. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah tetangga itu walaupun hanya antum apa kuahnya tuh. Tapi tolong jangan baca pakai terjemahan ya. Nanti salah dalam mempraktekkan. Maksud hadis ini bukan antum masak opor ayam, antum makan ayamnya, kuahnya bagi tetangga. Antum bagilah ke tetangga, tetangga tanya, kenapa cuma kuahnya? Hadis Nabi. Anda yang salah paham, ya Nabi yang jadi tersangka tuh, hati-hati. Ya. Maksudnya adalah sekalipun antum masak kuah dengan bumbu tertentu, dan itu visinya visioner ke depan, tanam bu. Sekarang kan banyak ragam bumbu tuh, bumbu rendang, bumbu opor, mungkin yang dimasak tempe, yang dimasak singkong. Jangan dia salah sangka dengan yang antum masak, bagi ikan supaya dia tak cium bau dan salah prasangkanya. Tapi pertanyaan syahidnya adalah, apakah hadis ini mengatakan bagikan hanya kepada yang Muslim saja? Tidak. Ya, tetangga antum ada yang Kristen, jangan dilewatin. Ketok pintunya. Selamat malam, malam Pak. Ya, ini ada rezeki. Apa itu? Opor ayam. Oh, baik sekali Pak. Bukan baik, Nabi yang mengajarkan saya seperti itu. Besok dia kembalikan pancinya, udah bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Ketok, terima kasih Pak. Nah, mau kembalikan panci, sudah enak sekali Pak. Cuma mau nanya, hari ini kira-kira Nabi mengajarkan berbagi lagi ya?
Kan di hadis gak disebutkan kan kalau tetangga itu muslim saja. Ini jangan sampai antum bagi yang non muslim dilewatin. Ini Pak Haji Komar, ini Pak Haji Rudi, ini Nyi Dasima nih, masuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu Kristen gak dikasih samping, Hindu gak dikasih. Dia lihat tuh, Pak Haji kayaknya opornya enak ya. Iya, cuman saya ngentek kafir. Ya, itu bab hikmah itu. Bab hikmah. Ditempatkan di mana saja, jadi bijak. Ta'lim, praktek ibadah, pakai ilmu hikmah itu enak, gak ribet, gak ada perselisihan. Antum datang ke masjid, punya ilmu hikmah. Di antara ilmu hikmah itu kan puncak keilmuannya, supaya bisa bijak. Punya ilmu hikmah, datang ke masjid, lihat masjidnya subuh pakai kunut aja. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu Hambali, beliau gak kunut subuh. Tapi fatwanya, kalau ada yang bermakmum di belakang imamnya kunut, maka aminkan, kata beliau. Beliau tuh gak kunut subuh, Hambali, tapi mengaminkan. Jadi gak ada ceritanya Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Dan kalaupun antum makmum di belakang imam yang tidak kunut, harus sujud sahwi. Jadi lebih enak. Ini banyak sekarang kita disibukkan pada masalah-masalah kecil karena gagal hikmah. Itu poinnya. Sedangkan yang pokok-pokok itu yang gak kita perhatikan.